Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang begitu cerah, sehabis hujan, rumput-rumput nampak basah dan segar sekali ya pohonan di sini. Di tempat kediaman yang Ustaz Husein Alatas di gazebo-nya. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Kasus yang masuk lagi-lagi tentang seorang istri yang kurang nyaman dengan suaminya. Baik ya, nanti kami akan bacakan. Sebenarnya juga alhamdulillah ada Bang Ibrahim ya, buat kita semangat. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, dan Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam kasus yang kita hadapi. Baik, kasus pertama datang dari seorang istri. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam. Ustaz, kami sudah menjalani hidup selama 15 tahun. Anak kami yang besar sudah 3 SMP dan sekarang mau masuk SMA. Suami dengan anak selalu bertengkar. Dari masalah kecil sampai yang besar terus-menerus diributkan. Kalau sudah jawab jawaban, saya tidak kuat mendengarnya. Dan itu juga dilakukan ke saya. Hanya saya tidak pernah menjawabnya. Maunya didengar apa yang dibicarakan. Tetapi jika dijawab, dia tidak mau mendengarnya. Dan main HP atau dia bicara yang lain. Saya sebagai istri juga mau didengar dan diperhatikan. Sebagai istri dia juga pengen didengar juga gitu omongannya. Setiap dinyatakan kebutuhan saya, dia melakukan hanya paling cepat 3 hari dan kembali lagi. Kenapa suami saya ini Ustadz? Apakah saya boleh mendiamkan untuk memberikan pelajarannya? Kemudian kasus yang kedua, Ustadz, suami saya ini merasa superior sekali. Kalau saya komplain, dia menyatakan, kamu tahu nggak syarat perempuan masuk surga? Cuma 4, sholat, puasa, zakat, dan taat kepada suami. Kalau kamu tidak taat, kamu akan masuk neraka. Apa betul demikian Ustadz? Demikian Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pagi hari ini alhamdulillah Ustaz Abu Bakar yang selama beberapa minggu tidak hadir bersama kita disebabkan karena banjir di daerah beliau tinggal. Begitu juga terdapat kendala yang lain. Ustaz Muhammad Krisna Akh Ibrahim
Atep juga yang lama ya, tidak hadir bersama kita dan baru pulih dari penyakit COVID, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua keluarga kita dijauhkan dari penyakit tersebut, jadikan dari hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya, Amin. 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 Ya Rabbal. mentaati bimbingan dan petunjuknya, berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya akan menjawab kasus yang kedua. Seorang laki-laki yang selalu mengancam istrinya, mengingatkannya bahwasannya syarat-syarat bagi seorang wanita masuk ke dalam surga adalah 4. Yang pertama sholat, kedua puasa, berzakat, yang keempat taat sama suami. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala pasangkan pria dan wanita bukan sebagai lawan, tapi sebagai pasangan yang saling menyempurnakan. Pasangan yang bekerja sama agar mereka dapat menjalankan betul-betul amanat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dengan mereka berpasangan, maka mereka saling melengkapi jiwa mereka, karena wanita merupakan belahan jiwa dari laki-laki, begitu juga laki-laki merupakan belahan jiwa wanita. Maka pernikahan akan saling melengkapi jiwa mereka dan juga akan memberikan rasa tumakninah, sakinah di hati mereka. Tumbuhkan rasa cinta dan rahmat untuk membuat mereka dapat bekerja sama secara harmoni, saling melengkapi, saling menutupi, bekerja sama dengan penuh kecintaan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi tujuan utamanya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan mentaati suami. Tujuannya bukan mentaati suami atau mentaati istri, tapi tujuannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang anak untuk mentaati orang tuanya. Dalam Al-Qur'an tidak ada perintah dari Allah untuk mentaati orang tuanya. Yang ada, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan atas kalian semua untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dan terhadap ayah ibu yang merawat kalian, mengasuh kalian, membesarkan kalian dengan penuh cinta kasih, kalian diwajibkan oleh Allah, apakah mereka beriman, apakah mereka tidak beriman, untuk selalu memperlakukan mereka dengan ihsan. Allah tidak mengatakan untuk selalu mentaati mereka. Karena apa? Karena kalau Allah perintahkan pada setiap anak manusia untuk mentaati orang tua mereka, bisa-bisa kalau orang tua mereka memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, si anak wajib mentaati. Oleh karena itu dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua-duanya menekan kamu, memaksa kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki dasar kebenaran, berdasarkan ilmu ya, dan kebenaran, jangan kamu taati mereka. Tapi tetap kamu sebagai anak yang berhutang kepada mereka, perlakukan gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau orang tua yang kedudukannya lebih tinggi daripada suami, Allah tidak perintahkan untuk mentaati mereka secara buta, tapi yang Allah perintahkan untuk memperlakukan mereka dengan mulia, apalagi terhadap suami. Apabila suami memerintahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, istri mentaati suami. Karena apa? Karena perintahnya merupakan hal-hal yang benar dan baik.
Tapi kalau memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, lalu dia beralasan saya melakukan hal ini karena mentaati suami, ini tidak dibenarkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan mentaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Pertama, taati Allah. Kedua, taati Rasul. Kata kerjanya diulang, wa ati'ur rasul. Karena mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Kemudian, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri dari kalian. Dari yang beriman sesama kalian. Tapi Allah tidak ulangi kata kerjanya wa ati'u ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri tergantung ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaati mereka pada apa-apa yang salah. Begitu juga suami. Suami mempunyai hak atas istrinya. Lalu kita bertanya, kira-kira istri mempunyai hak tidak atas suaminya? Punya. Allah mengatakan dalam Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak ya, yang sebanding dengan kewajiban mereka terhadap apa? Terhadap suami mereka. Artinya hak istri sebanding dengan kewajiban dia pada suami. Begitu juga hak suami sebanding ya, dengan kewajiban dia pada istri. Kalau suami tidak memperlakukan istrinya dengan mulia, lalu menuntut istrinya untuk mentaatinya, ini merupakan hal yang tidak adil. Tilka idzan qismatun bisa, ini merupakan pembahagian yang tidak adil. Padahal Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Perintah universal yang pertama adalah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Dengan keadilan, seseorang merasa apa? Di saat dia menjalankan kewajibannya tidak teraniaya. Dia menjalankan kewajibannya, tapi juga dia menerima haknya. Seperti seorang pekerja yang bekerja di tempat kita. Dia merasakan majikannya memperlakukan dirinya dengan adil. Diperlakukan dengan baik, diberikan gaji yang sesuai. Ya. Dengan sendirinya, dia juga akan merasa apa? Punya kewajiban untuk melayani majikannya ya, atas imbalan yang diberikan kepadanya. Kecuali orang-orang yang memang tidak mengenal muruah. Walaupun diberikan nikmat yang begitu banyak, dia tidak akan menghargai kebaikan yang diberikan padanya. Oleh karena itu keadilan menuntut seorang suami sebagaimana dia menerima haknya, dia harus menjalankan kewajiban dia. Nah kalau dia berkata pada istrinya, kamu tidak akan masuk surga melainkan apabila kamu mentaati saya. Ucapan dia perlu kita apa? Garis bawahi. Sejauh mana kewajiban istri untuk mentaati suaminya? Dengan sendirinya dia mentaati suaminya pada apa-apa yang menjadi haknya. Yang menjadi apa? Haknya. Dan dia pun punya kewajiban yang harus dilaksanakan yang menjadi hak istrinya. Nah kalau masing-masing menjalankan kewajibannya, berarti masing-masing akan menerima haknya. Tapi kalau yang satu menjalankan kewajiban, yang satu tidak menjalankan kewajibannya, dengan sendiri apa? Pasti akan rusak keseimbangan. Nah banyak laki-laki yang menggunakan agama, baik itu ayat Quran maupun hadis Rasul, sebagai alat menindas pasangannya. Begitu juga sebaliknya, istri juga sering melakukan hal yang sama. Oleh karena itu perlu kita ingatkan peran laki-laki dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwamuna 'alan nisa. Arti qawwam, artinya apa? Qawwam ini sigha mubalaghah dari qaim. Qaim dalam bahasa Arab, ya, dalam uslub ini, fulan ya, qaimun ala ahli. Artinya fulan mengurus keluarganya. Baik secara lahir maupun batin. Kebutuhan lahirnya maupun batinnya dengan pendidikan yang baik. Nah seorang laki-laki ya,
ketika dia menjalankan tugasnya, mengurus, mengayomi istrinya, dan meluruskannya, dengan sendirinya harus dimulai dari dirinya. Kalau dirinya bengkok, gimana bisa meluruskan keluarganya? Kalau diri tidak bertanggung jawab, bagaimana mungkin bisa bertanggung jawab. akan meminta pertanggungjawaban dari istrinya. Betul enggak? Betul. Jadi kata-kata qawwam itu sighah mubalaghah dari kata qaim. Qawwamun 'alan nisa, tugas mereka tuh mengasuh, mengurus, ya bertanggung jawab terhadap apa? Urusan wanita-wanita mereka. Oleh karena itu tidak diwajibkan wanita memberikan nafkah untuk suami, walaupun dia kaya raya. Oh gitu ya. Walaupun istrinya super miliarder, kalau dia menikah dengan seorang laki-laki, si istri tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan sebahagian dari hartanya kecuali dengan keikhlasan dari dirinya. Yang wajib memberikan nafkah tetap suami. Oleh karena itu Allah berikan jabatan yang amat mulia ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki mereka bertugas betul-betul untuk menjaga, mengurus, ya, sebagai penanggung jawab terhadap wanita-wanita mereka. Istri, anak perempuannya, itu merupakan termasuk saudari perempuannya. Tapi sekarang ini, seorang di saat berumah tangga, walaupun saudari perempuannya dalam keadaan susah, sebahagian dari mereka tidak peduli terhadap saudari perempuannya. Dia mengatakan ini bukan kewajiban saya. Padahal Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-nisa di sini bukan hanya sebatas istrinya. An-nisa di sini alif lamnya, ya, jinsiyah mencakup juga apa? Urusan-urusan wanita yang menjadi tanggung jawabnya, putrinya menjadi tanggung jawabnya juga. Begitu juga apa? Adik-adiknya juga. Adik-adik perempuannya. Oleh karena itu Allah bagi warisan laki-laki 2 kali bahagian saudari perempuannya, karena perempuannya ini diserahkan tanggung jawabnya kepada suami, kepada saudaranya. Saudara laki-laki. Kepada laki-laki. Jadi di saat urusan pernikahannya saudaranya wajib turun tangan kalau ayahnya meninggal dunia kan. Kalau saudari perempuannya dalam keadaan butuh, saudara laki-lakinya mampu, dia wajib untuk Adik-adiknya yang perempuan yang sudah berumah tangga juga tanggung jawab dia? walaupun sudah berumah tangga, katakan suaminya tidak mampu, dia butuh bantuan, maka saudaranya yang paling patut membantu saudari perempuannya. Tapi sekarang rasa rahmat hilang, berganti dengan hitungan matematik. Hitungan? Semua dihitung secara apa? Secara materi. Ini yang waliyadzubillah mengerikan. Lupakan tujuan hidup kita. Kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai khalifahnya, kita ini bertanggung jawab atas diri kita dan orang yang kita tanggung di bawah kita. Jadi Allah jelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena keutamaan yang Allah berikan atas pria, juga keutamaan yang Allah berikan bagi wanita masing-masing dengan potensinya diserahkan tugas yang berbeda. Kalau disamakan tugasnya, repot dong. Betul enggak? Kalau disamakan tugasnya nanti adel-adelan. Betul enggak? Tapi urusan-urusan kewanitaan ditangani oleh wanita, urusan yang berkaitan dengan nafkah, bekerja, berusaha diserahkan kepada laki-laki. Ini pembagian tugas. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dengan harta yang mereka nafkahkan bagi istri mereka. Nah, yang diangkat sebagai pemimpin, ya, pengambil keputusan adalah suami, tapi suami ditaati dalam keputusannya pada sejalan dengan keridhaan Allah. Ketaatan istri pada suami dalam hal-hal yang berkaitan dengan keridhaan Allah akan membuat suaminya semakin cinta padanya. Semakin apa? Mencinta, menghargai dirinya. Perlakuan suami yang baik pada istrinya akan menumbuhkan cinta di hati istri. Karena perbedaan cinta suami dan istri, cinta suami itu mengayomi, melindungi. Dia merasa berarti kalau dia mampu untuk apa? Memberi, melindungi, mengayomi istrinya. Tapi kalau wanita, kecintaannya itu apa? Pada saat dia merasa dilindungi, diperhatikan, disayangi. Itu yang diharapkan dari mereka. Walaupun diberikan materi, kalau tidak diperdulikan perasaannya, niscaya dia tidak akan memiliki rasa cinta pada suami. Jadi hadis yang mengatakan ada jenazah lewat di depan rumah istri, itu benar jenazah bapaknya dia nggak berani nyelawat karena suaminya nggak ada, dia nggak berani. Ini kan hadis langgar. kalau antum periksa sanadnya pun, ya, sanad yang diragukan. Oleh karena itu banyak sebetulnya hadis-hadis yang bermunculan, ya,
beredar di tengah-tengah kita sebetulnya bukan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi kelihatannya ini bersumber dari budaya jahiliyah yang masih tersisa di tengah masyarakat Arab. Contohnya hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kalau aku akan memerintahkan seorang sujud pada seseorang, aku akan perintahkan seorang wanita sujud pada suaminya. Hadis ini sering dipakai oleh banyak kaum pria. Sebagian ahli hadis mensahihkan hadis ini seperti Albani dan teman-temannya. Tapi hadis ini dari sisi matannya dipertanyakan. Allah perintahkan nggak seorang anak sujud pada orang tuanya? Tidak. Tidak. Mana yang lebih besar, hak orang tua apa hak suami? Orang tua. Nah kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan seorang sujud kepada seseorang, yang lebih utama menerima sujudnya ayah ibunya, bukan suaminya. Suaminya menerima dia setelah dia dewasa. Betul enggak? Setelah menjadi wanita dewasa yang bisa menjadi istri dan ibu, baru bertemu dengan suaminya. Di saat berpisah dari suaminya bukan istrinya lagi. Tapi kalau orang tua nggak ada mantan orang tua. Oleh karena itu setelah kebaktian kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, hak yang mesti kita utamakan yang kedua, ayah ibu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tapi kalau suami istri mereka dipasangkan oleh Allah untuk hidup bekerja sama, ya, dalam menjalankan amanat Allah. Maka di antara mereka ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Kalau seorang majikan mempekerjakan orang tidak memberikan haknya, kalau dia mogok untuk bekerja, kira-kira menjadi hak dia enggak? Hak dia. Jadi jangan dianggap seolah-olah Islam itu menindas kaum wanita. Jadi kalau laki-laki ini mengatakan kamu tidak akan masuk ke dalam surga kalau kamu tidak mentaati suami kamu. Kalau suaminya perintahkan dia beli rokok, perintahkan dia beli minuman keras. Kalau ditaatin, neraka dia akan masuk. Tapi kalau suaminya menjalankan kewajiban dia sebagai suami yang baik, bertanggung jawab, lalu ya dia memerintahkan istrinya dalam hal-hal yang baik, istrinya mentaati suami, itu kemuliaan yang akan betul-betul membuat suaminya memiliki rasa hormat pada istrinya. Tapi pembangkangan dia dalam hal-hal yang menjadi hak suaminya akan melahirkan rasa benci dan kehilangan rasa hormat. Begitu seorang laki-laki tidak lagi menghormati istrinya atau sebaliknya, istri tidak menghormati suaminya, maka rumah tangga mereka walaupun terlihat di luar indah, gemerlap sebenarnya hancur dan porak-poranda. Kalau seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan mulia, peduli terhadapnya, prihatin pada saat dia dalam keadaan sakit, membantu dirinya dalam tugas-tugasnya. Kalau dia wanita baik-baik, niscaya akan muncul rasa cinta hormat pada suaminya. Tapi kalau suaminya menuntut terus-menerus tapi hak istrinya nggak diberikan, ada nggak rasa hormat di hatinya? Atau antara ucapan dan perbuatannya bertentangan, nggak mungkin akan muncul rasa hormat. Jadi laki-laki dia harus tahu diri. Dia memiliki hak atas pada istrinya, tapi dia juga harus menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Istri juga begitu. Jangan kerjaannya hanya menuntut, laksanakan kewajibanmu. Setelah itu kamu memiliki hak untuk meminta hak kamu. Nah kalau si laki-laki menjalankan kewajibannya dengan baik, istri tidak mau menjalankan kewajibannya, maka di sini yang salah lakinya, salah pilih. Rupanya waktu kawin nggak lihat-lihat. Siapa dia? Betul nggak? Waktu kawin nggak lihat, cuma lihat cakep aja penampilan, ya, tinggi, putih, rambutnya panjang, padahal hatinya belang. Salah kamu. Betul nggak? Nah ini banyak laki-laki kawin hanya main combot aja, tanpa melihat bagaimana pribadinya. Begitu juga seorang wanita, kalau dia menjalankan kewajibannya dengan baik, hormat pada suaminya, suaminya tidak tahu diri, yang salah siapa? Yang salah istrinya kalau dia milih. Atau orang tuanya yang tidak sayang pada anaknya. Tidak melihat laki-laki yang bagaimana yang akan diserahkan putrinya. Jadi dalam hal ini Allah Maha Adil. Ada hak, ada kewajiban, harus betul-betul berimbang.
Laki-laki yang hanya mengulang-ulang bahwa kamu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kamu taat sama suami kamu. Lalu saya bertanya, kamu taat sama Allah apa tidak? Kamu taat tidak pada Allah? Nah sering perempuan karena takut tertekan, walaupun haknya tidak dipenuhi, suaminya semena-mena, bahkan jajan, merokok juga pakai duit istrinya, tapi selalu ngancam istrinya. Kalau laki-laki begini, ya tidak berubah sama sekali, mendingan lepaskan. Mendingan apa? Lepaskan daripada sepanjang hidup apa? Begitu juga laki-laki kalau berhadapan dengan istri yang tidak tahu diri, yang tidak menjalankan kewajiban dia, tidak sama sekali membawa kemuliaan dalam rumah tangganya setelah diberikan kesempatan waktu, perempuan semacam ini tidak ada harganya untuk menjadi teman hidup. Kalau suami sedang di rumah sendiri, datang tamu, nggak usah dibukain katanya kalau taat pada suami, jadi tamu nggak dibukain pintu. Tamunya laki-laki soalnya. Dia perempuan? Perempuan. Nggak ada suami? Nggak ada suami. Kalau nggak ada suami, dia nggak boleh mengizinkan pria yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah. Begitu suaminya melihat laki-laki dalam rumahnya walaupun tidak melakukan apa-apa, ini sudah menimbulkan wal'iyadzubillah fitnah yang besar. Haram bagi seorang perempuan membuka pintu bagi pria asing masuk ke dalam rumahnya pada saat suaminya gaib. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Setelah menjelaskan kewajiban suami, fas-shalihat, wanita-wanita yang saleh. Qanitat, dia hormat, taat kepada Allah dan taat pada suaminya karena Allah. Qanitat di sini wanita-wanita ya yang taat pada suaminya karena Allah, karena kekhusyuan di hatinya. Karena kata qunut ini bukan taat membuta, tapi taat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizatun lil ghaib. Pada saat suaminya pergi dalam keadaan gaib, dia menjaga betul-betul kehormatan suaminya. Menjaga harta suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga juga hartanya. Dia tidak akan membukakan pintu bagi pria yang bukan muhrimnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kenapa? Karena mereka sama-sama menjaga Allah, Allah jaga mereka. Kalau mereka enggak menjaga, jangan menuntut dari Allah Ta'ala untuk menjaga mereka. Oleh karena itu banyak pria baik, wanita baik, tapi karena tidak tahu menempatkan dirinya, rumah tangga mereka porak-poranda. Ada sebuah kisah di Mesir. Seorang wanita dibawa ke pengadilan karena tuduhan berselingkuh. Berselingkuh. Waktu di pengadilan, si wanita dihujat, si wanita mengakui perbuatannya. Benar saya melakukan. Tapi saya di hari kemudian nanti akan menuntut suami saya. Kenapa? Zaugi musyragil. Laki-laki saya bukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa? Khalla gharib fi baitu. Kalau dia mau pergi, ada pria teman dia dibiarkan bersama-sama saya di rumah. Saya sebagai istri nggak mungkin mengusir dia. Jadi ada teman dia, ya, dibiarkan di rumah bersama saya. Akhirnya lama-kelamaan syaitan masuk di hati kita berdua. Kita melakukan perbuatan selingkuh karena suami saya bukan laki-laki. Kalau dia laki-laki, seharusnya dia menjaga istri dan kehormatan. Jadi di pengadilan, dalam hal ini, si istri bersalah. Tapi apa? Istrinya yang menyediakan mangsa di hadapan serigala. Suaminya Suaminya justru apa? Yang menyediakan mangsa di hadapan serigala. Dibiarkan mereka berdua, yang ketiganya syaitan. Ini pelajaran buat kita. Oleh karena itu, yang tidak akan mencium bau surga adalah dayuth, yang tidak punya cemburu. Oleh karena itu, laki-laki jangan malu kalau istri mengatakan pencemburuan. Perempuan juga kadang-kadang apa? Kadang-kadang walaupun cemburu, dia mengatakan enggak cemburu. Karena malu dikatakan. Cemburu justru tanda cinta. Kalau tidak cemburu, berarti apa? Cintanya tidak memiliki pagar yang menjaga, melindungi. Tapi jangan cemburuan. Kalau cemburuan itu enggak apa? Enggak punya dasar. Kalau cemburu, pagar ke rumah tangga. Tapi kalau cemburuan, itu akibat dari kegilaan. Kelebihan. Berlebihan. Cemburu harus laki ataupun perempuan.
Ini mesti kita jaga. Jadi kesimpulannya, dalam hal ini laki-laki tidak dibenarkan hanya menuntut dari istrinya untuk menjalankan haknya, kewajibannya, dia juga harus menjalankan kewajibannya sebelum dia menuntut haknya dari istrinya. Nah, kalau masing-masing tanpa diminta menjalankan kewajiban mereka, betapa indahnya kehidupan ini. Dari keadilan akan muncul apa? Ihsan. Tanpa diminta, si laki-laki akan memperlakukan istrinya dengan mulia. Si istri betul-betul akan menjunjung suaminya dengan mulia. Hingga kemana-mana selalu yang disebutkan kebaikan suaminya. Suami menyebutkan kebaikan istrinya. Ditawarkan kawin, dia mengatakan, bukan saya nggak mau. Bukan saya takut istri. Tapi saya tidak mau menyakiti perasaan orang yang memuliakan. Saya kan indah sekali. Tapi kalau di rumah yang dengar suaranya suara apa? Suara triple cicak rawa yang rame istrinya, marah-marah tidak nurut. Si laki-laki berhadapan dengan ini, jiwanya menderita luar biasa. Akhirnya apa? Cari perkutut yang nggak banyak suara. Betul enggak? Itu yang salah siapanya? Yang salah. Begitu juga laki-laki kalau tidak sama sekali menenteramkan istrinya, ramai, selalu menuntut, lama-kelamaan istri tidak akan tahan berhadapan dengan dirinya. Lalu setelah itu disalahkan lagi istrinya nggak taat sama suami. Maka dalam hal ini pelajaran buat kita, laksanakan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak kita. Kalau masing-masing melakukan hal ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu rahmah dan kebaikan. Karena Allah paling mencintai orang yang melakukan keadilan. Nah, selebihnya kita serahkan pada Ustaz Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu sangat adil dan Allah itu yang memberikan apapun yang kita inginkan. Allah tidak akan pernah memalingkan wajahnya kepada setiap hamba-hambanya. Dan yang lebih luas, setiap makhluknya. Allah selalu berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Namun, hamba-hambanya kadang tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Karena dia senang dengan pikirannya atau sibuk dengan apa yang menjadi tuntutan pikirannya. Sehingga dia tidak bisa memahaminya, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya dia dapatkan. Ketika kita memperhatikan kedua kasus yang selalu dilihat bahwa bagaimana seorang istri merasakan dia tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Bisa saja sang suami yang memperlakukan itu karena penuhnya dengan tuntutan dirinya, bukan dia menuntut istrinya, bukan. Tapi seorang suami yang penuh dengan tuntutan-tuntutan, korbannya adalah istrinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri juga penuh menuntut, mempunyai tuntutan, harapan yang berlebihan di dalam pikirannya, maka si suami juga akan menjadi korbannya. Keseimbangan itulah yang dibutuhkan. Karena Allah menciptakan segalanya dengan keseimbangan. Nggak mungkin nggak seimbang. Keadilan itu karena ada proses keseimbangan. Ketika kita tidak mampu mengimbangi, maka tidak akan terjadi sesuatu yang serasi. Suami istri diciptakan itu untuk menciptakan keseimbangan. Suami istri itu diciptakan untuk keseimbangan. Seperti yang tadi sudah diuraikan, bahwa bagaimana satu sama yang lain itu mempunyai hak dan kewajibannya sama. Seorang suami punya hak dan mempunyai kewajiban yang sama. Tidak dia berikan kewajibannya semua, tapi nggak dapat haknya. Berarti nggak seimbang. Seorang istri
mempunyai kewajiban kepada suaminya, dan dia juga punya hak yang sama. Kalau kita hitung, seorang istri itu memberikan kewajibannya 10, dia juga mempunyai hak 10. Jadi itu yang namanya seimbang. Tapi ketika misalkan saja si istri memberikan kewajibannya 10, dia cuma mendapatkan 5, maka dia tidak akan berat menyampaikan, melakukan kewajibannya. Dia akan susah, dia akan merasa beban. Saya cuma dapat 5, tapi saya harus mengeluarkan 10 kalau hitung-hitungan. Maka dia akan merasakan dia tidak nyaman. Kasus yang pertama yang mengatakan bahwa ketika dia berkomunikasi, selalu suaminya lah yang ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Nah, efeknya bahwa itu adalah proses di mana dia punya kewajiban mendengar suaminya, dan si istri juga membutuhkan untuk didengar. Pasti itu keseimbangan. Bukan berarti si istri hanya dengerin saja, tapi dia nggak mampu mengungkapkan. Apa jadinya ketika seorang istri tidak pernah mampu mengungkapkan? Ketika dia nggak mampu mengungkapkan apa yang dia sampaikan, maka dia akan lari-lari. Bagaimana lari-larinya? Dia akan merusak, dia akan mengganggu, dia akan membuat suasana itu tidak nyaman terhadap si suami. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika sang suami memahami, mampu memberikan hak dari istrinya seimbang dengan kewajibannya, insya Allah itu akan yang terjadi keseimbangan. Itu yang terjadi pada keseimbangan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan apabila seorang istri mengalami yang seperti ini? Karena perhatian kita pada umumnya, kita hanya memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang kita mau. Ketika kita melihat seorang istri, apa yang terpikir? Dia akan ngomong sendiri. Oh, saya pengen ngomong begini, saya ingin istri saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang dia lakukan untuk istrinya? Itu yang belum tercipta. Istri pun sama. Saya minta didengar, saya dengerin, saya pengen ngomong. Tapi ketika dia mendengarkan pun, tidak mampu merekam, tidak mampu menyerap. Dia hanya dengerin, setelah itu hilang. Nah, proses yang seperti ini yang membuat ketidakseimbangan. Perdebatan dalam berkomunikasi itu tidak nyaman. Jadi ketika kita berkomunikasi, tidak perlu adanya satu jawab-jawaban. Tidak perlu lagi adanya perdebatan. Oh, saya nggak suka nih ngomongan ini. Tinggalkan, dengarkan yang kita suka. Perhatikan yang kita senangi. Ucapkan, katakan apa yang kita sukai. Itulah suatu proses keseimbangan. Kita mendengar, kita melihat sang suami, senang kita melihatnya, katakan, saya suka, saya senang dengan apa yang kamu lakukan. Ini yang akan menciptakan bagaimana kedekatan di antara mereka. Banyaknya terjadi perbedaan karena dia hanya melihat, setelah itu tidak pernah ada yang disampaikan. Jadi istrinya nggak tahu. Ketika istrinya memasak sesuatu, kemudian memberikan, menaruh, menyajikannya. Setelah itu dia makan saja. Selesai. Oke. Coba kita perhatikan. Ketika kita makan di restoran, ya makannya enak. Ya, gak ada manajernya atau siapa, wah ini enak banget. Langsung si manajer bilang, kasih diskon 10%. Tentunya seperti itu. Karena kita sampaikan, kita enak makanannya, dan kita katakan kepada si manajer. Maka si manajer dengan mudahnya, padahal kata-kata indah ini nggak perlu biaya besar. Nggak perlu biaya besar. Dapat diskon. Potongan lagi. Potongan lagi. Namun bagaimana dengan istri kita?
Ketika dia memberikan, kita sampaikan kata-kata itu. Insya Allah dia akan berikan apa yang dia punyai. Kata-kata ini. Kita sering melupakan kata-kata yang indah dalam lidah kita. Yang Allah sudah ciptakan. Karena seringnya masuknya ungkapan-ungkapan negatif. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita perhatikan, yang muncul adalah kata-kata yang negatif. Betul. Umpatan-umpatan yang kita dengar di televisi, di HP, di perbincangan, umpatan-umpatan itu yang masuk ke dalam memori kita, maka dengan otomatis umpatan itu akan keluar ketika kita melihat sesuatu. Suaminya pulang, ya, dia cuma mengatakan, dari mana? Itu ungkapan kekesalan. Dari mana? Belum menjawab salamnya, sudah mengatakan, dari mana? Nah, bagaimana perasaan sang suami? Begitu bisa mengatakan, oh, saya senang, saya rindu, saya datang. Nggak akan terjadi kata-kata yang indah. Kata-kata yang membuat kehidupan itu bahagia. Tidak akan terjadi. Karena pikiran kita yang penuh dengan umpatan-umpatan itu yang kita sering dengar, ya Allah, dia akan keluar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita semua yang mendengar. Amin. Ketika kita mendengar umpatan-umpatan yang saat ini penuh dengan berbagai macam, katakan tidak. Saya tidak seperti itu. Saya nggak mau mendengar. Itu harus ada di dalam pikiran kita. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin, bahwa banyak semua menggunakan kata-kata menurut Islam syar'i, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah melakukannya. Kalau seandainya itu benar, tapi itu tidak yang tadi sudah dijelaskan ya. Tapi apakah dia sudah memperlakukan? Maaf, makhluknya Allah yang namanya binatang. Kalau kita tersenyum sama dia saja, dia akan tunduk. Kalau kita tersenyum, seperti yang sering saya menyampaikan di mana-mana ya, ketika kita digigit semut, kemudian kita ketok, jangan di semut yang kita ketok, kita digigit, kita dekatkan semari dan senyuman, si semut akan lari. Tapi kalau kita disemut, digigit, terus kita kesel, kita udah digigit sakit, mukul kena tangan kita sakit juga. 2 kali ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang menarik, yang menyenangkan dari siapapun, dari istri, dari anak, dari mertua, dari teman. Yang kita lihat adalah yang menyenangkan kita. Karena kita melihat, memperhatikan yang kita senangi. Ketika itu, sampaikan ke dalam pikiran kita, oh bagus sekali, senang sekali, menyenangkan sekali. Begitu kita berhadapan, katakan, keluarkan. Insya Allah itu ikatan. Dan kita tidak akan terjadi konflik atau pertentangan. Tapi ada juga yang seperti ini. Dia bilang begini, ya Allah sekarang kamu bagus banget, indah banget, pakaian mungkin. Ada maunya. Kata itu karena kita terbiasa ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan untuk ada aja yang diberi. Nah ini ya gitu lah. Kalau ada orang datang kita udah ketakutan. Ketakutan ini yang harus kita berantas habis. Ketakutan ini yang harus kita buangkan. Karena ketakutan sudah menjadi bayangan kita, maka semua yang kita lihat indah jadi tidak enak. Oleh karena itu, lepaskan. Baik. Kembali kepada
bagaimana kita memperhatikan yang kita senangi, kemudian kita katakan. Waktu kita menyampaikannya, ya, rasakan bahwa kita senang. Bukan lagi ungkapan lagi yang negatif. Kita udah bilang, sekarang ganteng banget. Bilang, sekarang ganteng banget. Tapi pelit juga sih. Si pikiran mengatakan itu, keselnya. Dulu aja marah-marah, sekarang aja nih, ada apa nih seperti ini. Nggak ada kata-kata negatif. Nggak ada sesuatu yang dicampur. Jadi ketika sesuatu itu tercampur, maka itu berubah. Sesuatu itu berubah. Nah, oleh karena itu, fokuskan perhatian kita kepada sesuatu yang kita sukai, kemudian katakan, sampaikan. Dia mau mendengar atau tidak mendengar, Allah yang punya. Saya sudah nyampaikan, saya sudah sampaikan sama dia bahwa saya sudah bilang, Bu, bagus banget sekarang. Sekarang Bu ditambah ganteng. Lihat kalau sudah mandi, rapi. Tuh lihat, rambutnya juga sudah ganteng seperti ini. Tapi dia kok masih aja nggak peduli sama saya. Karena kita inginkan. Ketika kita sudah katakan, lepas. Kita mencari sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan lagi yang baik. Pasti. Karena kalau kita menyampaikannya dengan lepas, dengan rileks, dengan tenang, lebihnya kita dengan ikhlas, maka Allah akan kirimkan apa yang kita berikan itu kepada kita. Kebaikan yang kita berikan akan kepada kita Allah berikan. Namun kalau kita memberikannya, menyampaikannya, mengatakannya, tapi masih menggumpal di dalam pikiran kita, masih juga ngedumel di dalam memori kita, di dalam otak kita masih ngedumel terus, Allah tahan kebaikan itu masuk ke dalam diri kita. Sampai di dalam pikiran kita, hati kita bersih, maka kebaikan itu akan datang. Oleh karena itu, bersihkan diri kita. Rapikan pikiran kita. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan. Ketika bersih, semua yang baik-baik akan masuk. Yang kotor tidak akan pernah mau menjamah sesuatu yang bersih. Tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, mulai bagaimana kita membersihkan diri kita, maka kita akan bersih. Insya Allah, ketika kita bersih, pasti kebaikan itu akan datang pada diri kita. Terima kasih. Untuk kasus yang satu lagi yang tentang istri yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Yang tidak perlu ini istri apa suami? Istri yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Saya tambahkan tadi sedikit ucapan Abu Bakar. Ada seorang laki-laki baru pengantin baru. Berapa hari sama istrinya. Biasa laki-laki di tengah-tengah sebagian teman-temannya bilang, kamu harus pintar didik istri. Jangan kebanyakan di rumah. Kalau kebanyakan di rumah, kamu nanti lama-kelamaan akhirnya apa? Di bawah tangan istri. Kamu biasakan kalau pulang agak malam sedikit. Jangan biasakan pulang apa? Tepat waktu. Karena teman-temannya butuh teman begadang bareng-bareng. Sekali waktu suaminya pulang ke rumah, istrinya marah rupanya. Dari mana buaya? Si suami jawab, dari kali. Jawaban dia apa? Dari kali. Artinya jawaban pertanyaan istri sama jawaban suami sama-sama salah dua-duanya. Jadi istri sudah menuduh suaminya buaya, ya. Suami juga mengakui dirinya apa? Buaya secara gak langsung kan? Karena dari kali. Jadi tempat main-main gak karuan kan? Padahal Allah mengatakan waqulu linnasi husna. Kata-kata yang baik itu subhanallah bisa memadamkan yang kotor. Kata-kata yang baik itu Allah kasih api yang panas bisa apa? Nah, kata-kata yang baik ini kita bisa buktikan. Kalau kita masuk di satu kampung, buka orang semua asam, kita bilang assalamualaikum, langsung wajah mereka berubah. Masyaallah. Maka Allah bilang wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku
untuk memilih kata-kata yang terbaik. Apalagi untuk pasangan, untuk anaknya. Jangan di luar kata-katanya santun dan baik, di dalam. Nah ini juga seperti yang Abu Bakar tadi katakan, di antara yang membiasakan kita dengan kata-kata yang nggak baik itu, di antaranya apa-apa yang terdapat di media sosial, di televisi, di internet, di YouTube. Sering orang-orang menyaksikan, mendengarkan guyon-guyon. Guyon-guyon. Apalagi guyon-guyon yang diperankan oleh orang-orang yang kurang berakhlak. Akhirnya lama-kelamaan suami istri nyerap sambil tertawa mendengarkan guyon, ya. Akhirnya mereka serap. Dalam drama didengarkan si laki-laki mengatakan nyet pada istrinya. Si laki akhirnya manggil istrinya juga apa? Nyet. Istri juga dengan sendiri disakiti, dia akan menjawab dengan hal yang sama. Oleh karena itu kita ingatkan, jangan pernah Anda menyaksikan, mendengarkan hal-hal yang bakal merusak memori Anda. Akhirnya di bawah alam sadar kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya merusak diri kita. Karena pepatah Arab mengatakan wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu, tiap bejana akan mengeluarkan tergantung apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau isinya madu, keluar madu. Kalau isinya kotoran, nggak mungkin keluar madu. Begitu juga kita, pandangan kita, pendengaran kita. Kalau bisa kita jaga, jangan sekali-kali mendengarkan, menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Nah, berkaitan dengan istri yang tidak diperdulikan oleh suaminya, bahkan suami sering bertengkar dengan anaknya. Kemudian juga mengabaikan istrinya. Kalau istri menyampaikan sesuatu ingin didengar, suami sibuk bermain HP. Ini ada dua kemungkinan, satu istrinya cerewet, suami nggak tahan, bisa jadi kan? Tapi istri nggak menyadari bahwa dirinya cerewet. Akhirnya suami berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Supaya istrinya diam, nggak banyak ngomong, dialihkan kepada hal-hal yang lain. Nah di sini kembali kepada kesalahan istri. Tapi bisa saja istrinya baik-baik, berbicara santun, mulia, ya. Tapi suami tidak mau mendengar, hanya ingin ucapannya didengar. Kemudian dia bertengkar dengan anaknya, dia menunjukkan bahwa perilaku ini bukan hanya terhadap istrinya, terhadap anaknya pun apa? Sama. Nah laki-laki seperti ini sebetulnya menurut saya mungkin disebabkan karena tekanan stres dari luar, apalagi pada suasana COVID. Di suasana COVID ini banyak muncul gangguan-gangguan jiwa. Yang tadinya dia bisa bekerja dengan baik, memiliki pendapatan, sekarang pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Masih mending kalau ada pendapatan. Yang kesian orang-orang yang tidak punya pendapatan, apalagi yang terlilit hutang. Orang-orang seperti ini yang tadinya dalam keadaan seimbang seringkali mengalami guncangan. Akhirnya terjadi perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Nah istri kalau menghadapi suami dalam kondisi begini, dulunya baik-baik, santun, semenjak terjadi COVID, istri seharusnya menenteramkan suaminya. Menenteramkan suaminya, memberikan kepercayaan, sabar. Bukan hanya kamu, semua orang juga mengalami hal yang sama. Tetapi kalau bukan karena hal ini, tapi memang kebiasaan dan perangai buruk dari suaminya, maka jalan satu-satunya hanya meminta orang yang dihargai suami untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Karena untuk meninggalkan kebiasaannya amat sulit. Orang kalau sudah punya kebiasaan buruk, ya, dia bisa berjanji mengatakan saya akan perbaiki diri saya akan perbaiki, tapi nanti balik lagi. Kecuali kalau memang ada tekad, niat di hatinya untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Nah istri kalau bisa menjumpai suami semacam ini, kalau dia masih sayang sama suaminya, masih ingin bersama, dia banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah. Kalau bisa hubungi orang tua suami atau orang yang dihormati oleh suami. Jangan orang tua ibu. Jangan orang tua, rahasia suami tutup, jangan ceritakan pada keluarga ibu. Tapi ibu kalau mengadu kepada orang tua suami. Atau saudaranya untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Atau ulama yang dihargai suami. Karena ini butuh kerjasama dari ibu, ya, begitu juga dari suami. Karena tidak mungkin apa yang dilakukan suami itu merupakan hal-hal yang muncul, ya, sehari dua hari, tapi ini merupakan hal yang menjadi kebiasaan. Ya. Kecuali kalau muncul akibat dari stres. Akibat dari stres, maka istri hendaknya menghibur suaminya. Dan ibu harus tahu,
pada saat ini bukan hanya ibu sendirian. Saya jumpai banyak kasus bermunculan. Ada yang terkena efek negatifnya istri, ya, merambat kepada suami. Ada yang terjadi pada suami merambat kepada istri sampai kepada anak-anaknya. Oleh karena itu dalam menghadapi suasana semacam ini hendaknya kita hadapi dengan betul-betul apa? Kita kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, banyak-banyak berdoa, ya, dan juga memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada pasangan kita, baik itu suami atau istri. Tanpa doa, tanpa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita akan mampu untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Apalagi yang berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan materi lebih mudah dihadapi daripada yang berhubungan dengan jiwa. Allah mengatakan dalam Quran, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian yang mampu menjaga kesucian, kebersihan jiwanya. Sampai dokter-dokter jiwa bilang apa? Tidak ada satu manusia yang lepas dari gangguan jiwa. Pasti ada gangguan jiwa. Sampai dokter jiwanya pun sama. Kecuali ilaman asamahumullah. Betul. Tidak ada satu pun ini ucapan yang mengucapkan seorang ahli jiwa. Hampir kebanyakan manusia ini mengalami gangguan jiwa. Cuma dia tidak sadar. Betul enggak? Bisa aja kita. Tapi tampak, cuma gangguan jiwa ini kan berbeda-beda. Kalau orang suka mengulang-ulang kesalahan orang lain, lupa kesalahan, gangguan jiwa. Betul enggak? Kalau orang suka menuntut dari orang lain haknya, tapi kewajiban gak ada, itu jiwa juga gangguan keseimbangan. Betul enggak? Jadi kalau kita perhatikan, kecuali yang dijaga, dilindungi oleh Allah, ustadz juga bisa kena gangguan jiwa. Wal'iyadzubillah. Kalau bukan karena apa? Karunia Allah dan rahmatnya, tidak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk menjaga kebersihan jiwanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Dengan kita berzikir, membaca ayat-ayat Allah, bertafakur, yang tadinya hati kita gundah, gelisah, resah, frustasi, atau kembali dalam suasana terang. Nah, itu gangguan jiwa sesaat kan? Hilang dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang bertanya, Ustaz Husain kira-kira pernah nggak mengalami? Ya pasti. Terkadang kita mengalami cobaan, gangguan, ya. Allah kasih subhanallah dengan kita kembali kepada Allah, Allah hilangkan semua itu. Karena dunia ini hidup yang penuh dengan perjuangan. Kalau luka-luka, ya, yang ringan itu wajar. Yang repot kalau seandainya jiwa kita yang terluka dan kita putus asa. Itu yang paling mengerikan. Jadi mari bersama-sama kita melakukan perbaikan secara menyeluruh. Pertama, dengan kita berserah diri kepada Allah yang menciptakan kita, yang menjaga jiwa kita. Dengan kita kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan pulihkan kesehatan jiwa kita, akhlak dan pribadi kita. Jadi ibu berhadapan dengan suami semacam ini, banyak berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, hidayahnya bagi suami ibu, bagi ibu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu a'lam. Ustaz Bakar mau nambahkan sedikit? Benar, setiap manusia akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Setiap manusia akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga dia akan mengalami ketidakseimbangan. Apakah itu yang namanya gangguan? Apakah itu yang namanya hambatan? Apakah semuanya? Maka Allah katakan, kecuali. Allah katakan, ilal ladzin. Kecuali, siapa yang dikecualikan? Mereka yang mampu membersihkan. Orang yang beriman itu orang yang bersih. Ketika dia mampu membersihkan dirinya, dari mana? Dari informasi, dari penglihatan yang tidak menyenangkan buat dirinya dia. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, asik, masuk ke dalam dirinya, maka dia akan mengalami ketidakseimbangan. Dia mendengar sesuatu umpatan, dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dia berusaha pengen tahu, itu masuk. Pengen tahu apa sih yang diomongin? Itu mendengar, kita mendengarkan sesuatu, ada orang lagi ngomong berdua, kita pengen apaan sih itu? Dia ngomong apa? Oh, ngomongnya nggak bener, masuk. Menyimpan. Yang keluar, seperti tadi dikatakan, bencana
tempat yang penuh dengan kotoran, maka yang keluar adalah kotor. Kalau tempatnya bersih, maka keluar. Bagaimana? Saya perumpamakan teh di dalam cangkir. Ketika teh itu penuh dengan teh yang kental, kita tuangkan air putih. Terus kita tuangkan air putih. Apa yang terjadi? Encer. Maka dia akan bening. Mulai kelihatan bening. Teruskan, kalau yang tertumpah, pasti yang tumpah itu yang tehnya. Maka lama-lama di dalam cangkir itu akan menjadi bening. Oleh karena itu, seringkan kita berzikir pada Allah. Seringkan kita perhatikan yang menyenangkan. Seringkan kita mengatakan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat indah. Dengarkan sesuatu yang mengindahkan diri kita. Insya Allah kita akan bersih. Di saat itu, kebersihan yang ada di dalam diri kita akan datang yang bersih. Ketika kita merasa bersih, maka kita akan terus mencari yang bersih. Insya Allah itu yang terbaik. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Husin atas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Demikian tadi acara psikologi keluarga. Untuk Anda yang sudah mengirim tadi, mudah-mudahan terjawab ya kasusnya. Dan untuk Anda yang ingin mengirim, silakan kirim kasus Anda ke nomor 08111999720. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krishna, ini Atef ya. Atef juga Anis Mualim, Fahri Abu Atar, juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.